Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, pemimpin umat Katolik dunia, yakni Paus Fransiskus sedang menjalani kunjungan ke Indonesia. Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada tanggal 3 September 2024 dan akan tinggal hingga tanggal 6 mendatang. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tentunya disambut penuh antusias oleh segenap penganut agama Katolik. Tidak sedikit warga yang rela berdesakan demi bisa bertemu dengannya secara langsung. Salah satu hal yang mencuri perhatian dari kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah kesederhanaannya. Alih-alih jet pribadi, ramai diberitakan bahwa pemimpin gereja Katolik dunia tersebut berangkat menggunakan pesawat komersil. Tak sampai di sana, Paus Fransiskus juga lebih memilih untuk menginap di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia ketimbang hotel mewah berbintang. Lantas, di manakah pemimpin umat Katolik dunia itu tinggal? Dilansir tim Lamongan terkini dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vatikan merupakan sebuah negara kota yang terletak di bagian barat Roma. Luas total negara Vatikan ini tidak lebih dari 44 hektar. Panjangnya sekitar 1045 meter, sementara lebarnya 850 meter. Karena letaknya yang berada di tengah negara Italia, Vatikan mendirikan tembok-tembok tinggi sebagai perbatasannya. Negara kota ini juga mempunyai berbagai kompleks. Salah satu kompleks yang terkenal adalah The Musante Martae, yang menjadi tempat tinggal Paus Fransiskus. Pada bulan Juni 2023, populasi atau jumlah penduduk negara Vatikan diperkirakan hanya sekitar 764 orang, yang sebagian besar adalah pendeta dan biarawati dari seluruh dunia. Gelar Paus adalah salah satu gelar keagamaan yang paling dikenal di dunia. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui asal-usul dan makna di baliknya. Lantas, kenapa pemimpin Katolik disebut Paus? Sejarah singkat Paus dalam Katolik. Dengan basis pengikut hampir 1 miliar jiwa manusia, serta membentuk organisasi afiliasi terbesar di dunia, pengaruh Paus terhadap budaya global begitu luas hingga sulit diukur. Setiap arahannya tak hanya bergema di ruang diplomasi internasional, tetapi juga menjangkau isu-isu paling pribadi dalam kehidupan umat manusia, mulai dari seks pranikah hingga pengendalian kelahiran. Kiprah Paus turut membentuk persepsi global terhadap perempuan, kaum homoseksual, serta mereka yang tertindas dan hidup dalam kemiskinan. Saat ini, umat Katolik dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II, namun jabatan ini melampaui sosok individu. Paus hanyalah penghuni sementara sebuah kursi kepemimpinan yang sejarahnya hampir mencapai 2 milenium. Tradisi Katolik mengajarkan bahwa fondasi kepausan diletakkan langsung oleh Yesus Kristus pada abad pertama Masehi. Ketika memilih Santo Petrus sebagai pemimpin para rasul dalam Injil Matius ayat 16-18. Pernyataan yang kini menghiasi kubah Basilika Santo Petrus di Roma tersebut menjadi landasan teologis bagi keberadaan Paus. Setiap Paus sejak itu dianggap sebagai penerus spiritual Petrus dan duduk di kursi Petrus. Kata-kata Yesus yang menjanjikan kunci kerajaan surga kepada Petrus semakin memperkuat kedudukan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik. Sejak saat itu, lebih dari 260 individu telah menduduki tahta suci ini,
institusi kepausan telah melewati berbagai pasang surut sejarah Eropa. Dari runtuhnya Kekaisaran Romawi hingga gejolak Perang Salib dan kebangkitan Renaissance Italia. Dalam era modern, para paus menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Mereka berupaya keras menyeimbangkan doktrin Katolik yang kokoh dengan realitas kehidupan kontemporer, termasuk mempertahankan pendirian yang tegas terhadap isu-isu seperti aborsi dan hukuman mati. Kenapa pemimpin Katolik disebut dengan paus? Melansir laman National Catholic Register, kata Pope yang di Indonesia lebih dikenal dengan paus dan patriark berasal dari kata Yunani kuno papas yang memiliki arti bapak. Awalnya, kata ini digunakan sebagai panggilan sayang untuk merujuk kepada seorang ayah. Namun, seiring berjalannya waktu, makna kata ini mengalami perkembangan dan akhirnya diadopsi dalam konteks keagamaan. Catatan tertulis pertama yang mencatat penggunaan gelar Pope ditemukan pada abad ketiga Masehi, tepatnya pada sosok patriark Pope Herakles dari Alexandria. Di Indonesia sendiri, Pope lebih sering diterjemahkan menjadi paus. Hal ini disebabkan karena kata tersebutlah yang digunakan oleh Belanda dalam menyebut pemimpin tertinggi agama Katolik. Selama masa penjajahan Belanda, banyak misionaris Belanda yang menyebarkan agama Katolik di Nusantara. Proses penyebaran agama ini turut membawa istilah paus ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Santo Petrus berbicara tentang kepausan, tentu saja tidak lengkap tanpa membahas sosok paus pertama, yaitu Petrus. Dari desa nelayan Betsaida di tepi Danau Galilea, muncullah sosok yang akan menjadi pilar gereja. Simon, begitu ia awalnya dikenal, menjalani hidup sederhana sebagai nelayan bersama saudaranya Andreas. Namun, takdirnya berubah drastis ketika ia bertemu Yesus dan diajak mengikutinya. Yesus melihat potensi besar dalam diri Simon, lalu memberinya nama baru, Petrus, yang berarti batu. Nama ini bukan sekadar panggilan, melainkan sebuah simbol. Yesus hendak menjadikan Petrus sebagai landasan kokoh bagi gereja yang sedang dibangun. Pernyataan iman Petrus yang teguh menjadikannya sosok sentral di antara para rasul. Yesus bahkan mempercayakan kepadanya kunci-kunci kerajaan surga. Saat berkunjungnya Paus Fransiskus ke Indonesia, ia menyampaikan beberapa pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia, yaitu, di sini, mari kita ingat bahwa dengan melihat secara mendalam, memahami apa yang mengalir di hidup kita, keinginan untuk bersemayam di kedalaman hati kita menemukan bahwa kita semua adalah saudara dan saudari, semua peziarah, semua sedang dalam perjalanan menuju Tuhan, melampaui apa yang membedakan kita, menjaga ikatan hubungan antar umat beragama. Terkadang kita berpikir bahwa pertemuan antar agama adalah masalah mencari titik temu antara doktrin dan kepercayaan agama yang berbeda, apapun risikonya. Namun, pendekatan seperti itu dapat berakhir dengan memecah belah kita. Karena doktrin dan dogma setiap pengalaman keagamaan itu berbeda-beda, tuturnya. Yang benar-benar mendekatkan kita adalah menciptakan hubungan di tengah keberagaman, menumbuhkan ikatan persahabatan, kepedulian, dan timbal balik. Hubungan ini menghubungkan kita dengan orang lain, memungkinkan kita untuk berkomitmen mencari kebenaran bersama, belajar dari tradisi agama orang lain, dan berkumpul untuk memenuhi kebutuhan manusiawi dan spiritual kita. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa
Di tengah keberagaman yang sangat majemuk, menjaga ikatan persaudaraan itu sangat penting. Hal ini akan memungkinkan umat manusia untuk bekerja sama dalam mempertahankan martabat manusia, serta memerangi kemiskinan dan mengupayakan perdamaian. Itulah beberapa informasi terkait dengan asal mula dan sejarah penamaan nama Paus dalam agama Katolik. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat, mengedukasi, dan selalu menampilkan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.